Hai, selamat belajar bersama saya Evi. Di sini kita akan membahas mengenai fokus dalam dunia public speaking. Hayuk, siapa nih yang biasanya suka kacau saat disuruh untuk berbicara di depan umum? Jangan takut, jangan risau, kita punya trik dan trik untuk bisa membuat kita fokus pada saat melakukan public speaking di depan orang banyak. Dan kita akan bahas satu persatu bagaimana bisa lancar ngomong dan tentunya tetap dengan menjaga fokus kita. Let's learn together. Pernahkah kalian melihat ataupun mendengar seorang si pembicara ini yang fokus pada catatannya? Sehingga si pembicara tersebut jarang melihat ataupun menoleh ke audiens yang berada di depannya. Atau si pembicara tersebut memiliki energi yang sangat tinggi, seolah-olah merasa dirinya paling hebat. Akulah, atau memamerkan dirinya sendiri dan terlihat sombong. Dan itu merupakan kesalahan penempatan fokus yang salah. Jika kita melakukannya, berarti kita sudah membuat audiens kita itu tidak mendapatkan apa-apa sesuai dengan harapan si audiens ini. Ketika seorang pemateri atau si pembicara ini tidak terhubung antara materinya ataupun konten yang akan ditampilkan dengan audiensnya dan juga dengan dirinya sendiri, maka hal tersebut tidak mengenakan bagi semua orang yang terlibat dan itu berasa seperti awkward. Jangan takut, karena ini adalah sebuah kesalahan yang mudah untuk dihindari ketika kita sudah sadar bahwa itu yang kita lakukan salah. Nah, di sini ada 3 elemen yang penting jika kita sebagai pembicara di depan umum atau public speaker, di mana kita akan menyampaikan pesan kepada audiens kita agar mudah dipahami oleh audiens kita dan tentunya melibatkan 3 elemen ini. Apa sajakah itu? Pertama, diri kita sendiri, kedua, audiens kita, dan ketiga adalah materi yang akan kita sampaikan. Agar kita dapat berbicara di depan umum dengan baik, dengan hasil yang memuaskan, maka kita harus fokus pada elemen-elemen tersebut. Tetapi masalahnya adalah kita tidak dapat fokus secara bersamaan pada waktu yang sama. Dan keberhasilan berbicara di depan umum seperti di atas panggung, di lapangan, dalam rapat, atau ketika kita memperkenalkan diri kita kepada klien kita, kepada relasi baru kita, dan kita akan melewati 3 tahapannya. Apa saja tahapan itu? Pertama, kita harus menyiapkan materi apa yang akan kita sampaikan. Poin utama, cerita apa, topik apa, dan lain-lain sebagainya. Dan semuanya itu kita tarik ke dalam sebuah alur yang mudah diikuti dan dipahami oleh audiens kita nanti. Yang kedua yaitu berlatih. Ya, kita berlatih dengan materi yang sudah kita persiapkan tadi. Tetapi poin penting di sini adalah berlatih bagaimana caranya menyampaikan sesuatu itu dengan rasa ingin merasakannya saat kita menyampaikannya. Dengan kata lain, santai, percaya diri, otentik, berwibawa, ataupun apa yang ingin kita rasakan yang ada pada diri kita sendiri kepada audiens kita nantinya. 3, atau yang terakhir, ketika kita mempresentasikan ide-ide kita kepada audiens kita tadi, maka kita berada pada momen di mana sebanyak mungkin dan dengan senang hati kita membagikan pikiran kita yang telah kita kumpulkan kepada audiens kita dengan baik dan dengan lugas serta tegas. Dan pada saat proses menyampaikan materi ataupun ide-ide kita kepada audiens kita, fokus kita harus dalam elemen berbicara di depan umum yang berbeda seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Dan di sini bisa dilihat hubungan dalam public speaking, ada persiapan, praktek, penyampaian, dan kemudian ada audiens, kita, dan konten. Anda yang dimaksud di sini adalah pembicara. Oke, kita bakal fokus pada tahapan yang pertama, yaitu persiapan materi atau fokus pada materi kita. Sekalipun kita fokus secara eksklusif pada materi kita, namun kita juga harus berpikir kepada audiens kita. Kita juga harus berpikir tentang audiens kita nantinya.
apa yang perlu mereka pelajari, dan juga fokus pada diri kita sendiri. Apa yang membuat kita bersemangat untuk berbagi kepada audiens kita. Dan pada fokus yang pertama ini, sebagian besar perhatian kita itu pada materi kita. Materi yang bakalan kita sampaikan di depan umum tadi, di depan audiens kita, yang sudah kita prepare dan sesuai apa yang diinginkan dan diharapkan oleh audiens kita. Nah, pada tahapan ini banyak-banyaklah bertanya pada diri sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ya. Apa yang akan kita jelaskan? Apakah saya berbicara pada tingkatan yang mudah dipahami oleh audiens saya nanti? Apakah saya menjelaskan poin-poin dengan urutan yang sesuai ataupun yang mudah dipahami? Apakah saya memberitahukan audiens saya tentang informasi yang penting? Dan mengapa informasi itu penting untuk audiens saya? Dan kita lanjut ke fokus tahapan yang kedua, yaitu praktek dan fokus pada diri sendiri. Nah, setelah materi kita selesai nih, selanjutnya kita berfokus pada apa yang ingin kita rasakan ketika kita menyampaikan materi kepada audiens kita. Dengan kata lain, pada diri kita sendiri. Apa yang ingin kita rasakan pada diri kita sendiri? Tentu saja kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan. Dan kita juga harus memikirkan orang-orang yang kita ajak untuk berbicara. Dan seberapa banyak mereka akan menikmati, menghargai, atau mendapatkan manfaat dari ide-ide kita. Tetapi tetap sebagian besar fokus kita pada diri kita sendiri. Dalam tahapan ini, maka kita bisa melakukan berlatih dengan suara yang keras, saat kita merasakan apa yang ingin kita rasakan ketika kita menyampaikan materi yang telah kita buat. Dan jika kita tidak merasakan apa yang kita inginkan, berlatihlah seolah-olah bahwa kita dalam kondisi ataupun dalam keadaan sedang melakukan public speaking di depan audiens kita. Dan juga berlatihlah pada bagian yang membuat diri kita itu belum puas atau yang kita rasa belum pas. Katakan hal-hal dengan cara yang berbeda. Bahkan kita bisa berlatih berjalan di depan rumah. Intinya kita di sini dapat menyampaikan materi kita dengan lancar, tegas, dan juga mudah dipahami oleh audiens kita. Dan ketika melakukan itu semua, perhatikan bagaimana perasaan kita dan tetap fokus apa yang ingin kita rasakan. Seperti bahagiakah, sukses, autentik, antusias, ahli, atau apapun itu. Dan kita lanjut ke fokus yang terakhir atau fokus tahap ketiga, yaitu penyampaian atau fokus pada audiens kita. Ketika kita berada di depan audiens kita, maka waktu untuk berlatih itu selesai. Sekarang fokus kita pada orang yang kita ajak untuk berbicara, yaitu audiens kita, peserta pelatihan kita ataupun peserta didik kita, atau orang-orang yang ingin mendengarkan apa yang akan kita sampaikan sesuai tema dan juga materi. Dan tentu saja kita harus memantau materi kita yang sudah kita persiapkan tadi, apa yang ingin kita katakan kepada audiens kita, dan kita juga harus tetap fokus ataupun menjaga perasaan yang ingin kita rasakan. Sehingga kita dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan nantinya sesuai dengan latar belakang audiens kita, ataupun dengan tema pelatihan yang akan kita laksanakan, atau sesuai dengan kebutuhan dari audiens tersebut. Tetapi ingat, sebagian besar fokus kita pada audiens kita, maka kita perlu melakukan kontak mata atau eye contact terhadap audiens kita yang memiliki reaksi positif terhadap materi yang kita sampaikan. Dan setiap menit kita juga harus melihat atau memperhatikan orang yang berbeda-beda, tetapi selalu menatap seorang-seorang, satu persatu. Apakah mau ditatap dahinya, matanya, ataupun kepalanya, terserah.
Yang penting jaga eye contact kita itu dengan audiens kita, jangan sampai mata kita kemana-mana gini, nggak bagus. Tapi kalau audiens kita ada di sana, di sana, di sana, di sana, kita tetap perhatikannya satu persatu. Kemudian fokus lagi ke depan. Dan hal ini akan membuat kita keluar dari diri kita sendiri untuk berhubungan dengan audiens kita. Dan pertahankan sikap positif yang ada pada diri kita, meskipun materi kita itu sulit. Beritahukan kepada audiens kita bahwa kita senang menyampaikannya. Bahkan jika materi kita itu terlalu serius, cari momen untuk tersenyum atau memakai teknik smile voice. Biarkan audiens kita itu tahu bahwa kita itu bersama-sama dalam acara ini atau dalam materi yang kita sampaikan. Yang terakhir, tinggalkan banyak jeda dalam penyampaian kita. Dan gunakan hal itu untuk mengamati reaksi audiens kita. Banyak pembicara itu menghindari untuk melihat audiens mereka karena mereka merasa takut apa yang mereka lihat. Tetapi dalam prosesnya, mereka itu menipu diri mereka sendiri dari umpan balik positif yang mereka peroleh dari audiens mereka, yaitu dengan melihat audiens kita di jeda-jeda yang kita lakukan tadi. Memperhatikan bahwa ada sebagian besar, banyaknya, sedikitnya audiens kita menghargai upaya kita dalam menyampaikan materi kita. Dan ini kita dituntut saat menyampaikan materi itu santai, namun mampu membuat audiens kita itu memahami apa yang kita sampaikan dan tentu mendapatkan pesan yang memang mereka harapkan. Dan kita itu bisa terlihat lebih terhubung dengan audiens kita, serta mengatur hubungan umpan balik yang positif dengan antara kita dan juga audiens kita. Dan untuk keberhasilan kita berbicara di depan publik atau di depan umum ataupun di depan audiens yang sangat banyak, itu diperlukan 3 tahapan fokus. Yang pertama, fokus pada tahapan persiapan seperti materi kita. Yang kedua, fokus pada praktek, yaitu diri kita sendiri, apa yang ingin kita rasakan. Dan yang ketiga adalah fokus pada penyampaian atau fokus pada audiens kita nantinya. Selamat mencoba, selamat mempraktekkannya, semoga berhasil. Oke, jangan lupa untuk menempatkan fokus kita pada saat melakukan persiapan untuk public speaking kita selanjutnya. Selamat belajar, semoga ini bisa menjadi salah satu motivasi kalian dalam belajar public speaking. Oke, jangan lupa ya untuk fokusnya pada saat melakukan public speaking. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.